Robin Smith jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota lebih dari 24 jam, mulai dari Selasa sore hingga Rabu malam. Ia dicecar 60 pertanyaan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Polres Metro Tangerang Kota tingkatkan penjagaan selama pemeriksaan berlangsung. Polisi juga mengabulkan permohonan tidak ditahan yang sebelumnya telah diajukan oleh kuasa hukum Bahar. Artinya begini, makanya tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, ini mohon maaf, kita belum bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait dengan pemeriksaan Bahar. Karena kami masih menunggu. Menunggu apa ya? Menunggu hasilnya nanti apa, baru kita sampaikan ke media. Kondisinya gimana Pak? Habib kondisinya baik, alhamdulillah. Katanya kemarin sakit Pak? Ya memang beliau ada kecelakaan. Hingga kini pihak Polres Metro Tangerang Kota belum memberikan keterangan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu kemarin. Dalam kontak tembak ini, Serka Aceh meninggal dunia, sementara Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan satu karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan kini dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danau Wage Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danau Wage Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap tetangga gara-gara tak terima suara berisik drum meminta maaf. Sementara itu korban menolak permohonan damai pelaku dan meminta pelaku diproses hukum. Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya, Darwin, di Cengkareng, Jakarta Barat, meminta maaf. Pelaku membenarkan melakukan pelaporan balik kepada korban, namun berharap jalan mediasi yang diajukannya mendapat respons positif dari korban. Pelaku pun berharap korban memaafkannya. Sore itu RW mau coba mediasi, tapi dia menolak, gitu loh. Nah, udah menolak. Besok saya pikir ya coba mediasi lagi, nggak taunya dia sudah naikin ke medsos ya, dia naikin ke medsos. Lah saya buru-buru, tadinya saya mau gereja terus keluarga, akhirnya balik, terus saya temuin RW, saya bilang, "We, ini kalau viral gini bahaya, mending segera dimediasi deh," gitu loh. Daripada nanti jadi belok nih, ya apa fakta yang terjadi gitu. Nah, udah, ya ntar mediasi, jalan lagi saya. Akhirnya saya
jadi makan siang sama keluarga. Nggak tahu sampai di sana, anak saya bilang, udah LP dia. Namun korban menolak berdamai. Terlanjur sakit hati, ia meminta polisi agar pelaku tetap diproses hukum. Sudah kami tanyakan, kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Sebelumnya, Dodo dan anaknya menganiaya tetangganya, Darwin. Pelaku dan anaknya tak terima ditegur oleh korban gara-gara suara bising drum yang dimainkan pelaku. Video aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah tubuhnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono jalani ritual masaring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah mengalami sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan, baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya, Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya kepada negara yang besarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan.